A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takutlah kamu kepada selain Allah, maka Allah akan menjadikan kamu takut kepada segala sesuatunya. Nah, ketika kita takut, hanya kita akan suudon. Kemudian karena kita suudon, hanya kita salah mengambil tindakan berikutnya. Misal kita ketemu dengan seorang yang sering kita temui, loh kok tumben orang ini begini, kenapa ya? Orangnya mungkin sedang marah sama orang lain, padahal dia tidak enak badan. Hanya kita menjauh, nanti aja deh aku datangi dia. Nah, karena kita tidak melakukan kebaikan apapun, tidak membantunya, tidak menghiburnya. Jika ini kita kontekskan dalam konteks hubungan, entah sebagai sahabat, entah sebagai pasangan hidup, entah sebagai saudara. Nah, di makna dari sebuah hubungan itu. Sudah suudon, salah mengambil langkah, maka para penakut itu juga Anda akan punya keberanian untuk menghadapi perasaan bersalahnya sendiri. Ketika seseorang dalam keadaan terdesak, merasa didesak karena kesalahannya dipaparkan oleh dirinya sendiri, bukan oleh orang lain loh ya, maka yang terjadi adalah kita akan semakin ketakutan. Ketika kita ketakutan, apa yang kita lakukan? Tentu kita akan membela diri kita. Wah, luar biasa bukan? Salah tidak mau ngaku salah tidak mau berhenti memperbaiki. Nah ini, maka tidak mencapai derajat yang dikatakan Rasulullah, manusia diciptakan untuk berbuat dosa yang paling baik memperbaiki. Jatuhnya apa? Sombong. Sombong adalah sifat yang terburuk, yang tidak disukai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Nah, bagaimana ini? Ketika kita hanya mengingat diri kita sendiri, perasaan kita sendiri, ketika itulah kita egois. Jika kita kepada manusia seperti itu, apalagi kepada Gusti Allah. Ketika kita merasa takut, kita sholat dengan takut-takut. Ketika kita ingat, aduh aku mari sholat, aduh kok adzan ya, rasa takut itu membuat kita tidak bisa dekat dengan Allah. Wis pokoknya sembahyang, wis pokoknya menik kewajiban. Rasa takut itu menghalangi kita untuk dekat dengan Allah. Rasa takut membuat kita suudon, membuat kita egois, membuat kita tidak bisa dekat dengan Allah. Dan yang paling buruk, ketika kita dikuasai rasa takut dan ketika kita membiarkan kita dalam menjadi pribadi yang bahkan jiwa kita akhirnya menjadi penakut, kita adalah penakut, tidak ada isi lainnya, maka yang terburuk adalah para penakut itu hanya mengingat perasaannya sendiri. Karena dia egois, yang diingatnya perasaannya. Karena dia egois, hanya dia suudon. Jadi bagaimana mungkin bisa mengingat kebaikan seseorang, apalagi kebaikan Gusti Allah? Maka dari satu keburukan menuju keburukan yang lainnya, apa itu? Dari sifat yang terburuk yang namanya sombong, akhirnya kita menuju pada sifat buruk lainnya yang namanya tidak pandai bersyukur, tidak bisa bersyukur, tidak mampu bersyukur. Syukur adalah mengingat kebaikan meskipun sedikit. Nah, dia takut aja isinya. Kita takut aja isinya, mereka takut aja isinya. Lalu kapan kita bisa mengingat kebaikannya? Rasa takut itu menjauhkan, tidak mendekatkan. Rasa takut buat kita suudon, bukannya husnudon. Rasa takut buat kita salah mengambil tindakan. Rasa takut buat kita sombong. Rasa takut itu membuat kita jauh dari Allah, sulit mendekat. Rasa takut itu tidak bisa membuat kita menjadi ikhlas dengan kenyataan kita manusia diciptakan Allah untuk berbuat dosa, dan kita tidak bisa melakukan yang berikutnya, tidak bisa mencapai derajat untuk memperbaiki. Siapa yang tidak takut? Hidup ini diciptakan oleh Allah yang maha besar, yang maha luar biasa. Maka kebesarannya nampak sehingga membuat kita semakin lama berjalan dalam kehidupan ini memang, wah, hidup ini menakutkan. Kesadaran bahwasannya hidup dari seorang anak kecil menjadi orang dewasa tentu berbeda. Kesadaran bahwasannya hidup itu wah menakutkan sekali. Wajar, rasanya kita kepingin merem, kepingin melek, tapi tidak selaras dengan sifat Allah. Allah maha besar, maha luas, maha gagah, maha perkasa. Maka seorang manusia, seorang makhluk yang dihidupkan oleh Allah di dunia ini bernama manusia, dan itu adalah kita, wajib untuk menghadapi hidup ini dengan keberanian, dan keberanian itu tidak diperoleh kecuali dengan usaha. Adakah dalam hidup ini diperoleh dengan usaha? Tidak ada. Kita hanya takut, maka kita nanti akan seperti mercon. Mercon apa itu ya? Kalau dinyalakan mencolok-mencolok ke kanan ke kiri, tidak jelas. Tahu-tahu kita sudah tua, jadi tuanya ketakutan, aduh aku mati, kayaknya mati ketakutan, ketemu malaikat juga takut. Ingat baik-baik apa yang didahulukan Rasulullah, takutlah kamu pada selain Allah, maka Allah akan menjadikan kamu takut pada segala sesuatunya. Rasa takut itu tidak membawa kita pada kebaikan, rasa takut itu hanya membawa kita pada keburukan. Dari satu sifat yang tercela menuju sifat tercela berikutnya.
Tidak ada yang bisa mendidik diri kita kecuali diri kita sendiri. Hidup itu bukan kesempurnaan itu milik Allah, tapi tidak disertakan dalam kita manusia. Maka hidup itu hanya bisa memilih kanan atau kiri, dan setiap pilihan pasti ada kekurangan. Orang yang penakut tidak akan pernah bisa menerima kenyataan bahwasanya hidup adalah pilihan dan hidup itu adalah keikhlasan. Tidak heran jika sekarang kita dihadapkan dengan corona. Katanya kalau no anak kita bingung, katanya tidak di sekolah no kita bingung. Kita jatuh pada perfeksionitas. Di situ berarti kita tidak ikhlas dengan fitrah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar untuk berani takut. Tidak ada yang bisa mendidik diri kita kecuali diri kita sendiri. Didikan terbaik adalah dari Allah. Orang yang penakut tidak akan bisa bersyukur ketika menghadapi peristiwa yang buruk yang ada. Kok gini, aduh, takut aku. Ya Allah, gila kisuk ini maning. Maka kita tidak bisa ikhlas menghadapi kehidupan ini, kita akan sulit untuk mendekat kepada Allah. Mari kita belajar berhenti takut agar kita pandai bersyukur, karena syukur adalah nama lain dari iman. Maka kita bisa ikhlas dengan semua ketetapan Allah yang ditetapkan Allah untuk kehidupan, untuk manusia, dan kita lah manusia, supaya kita keikhlasan itu adalah nama lain dari beriman, supaya kita sampai di derajat iman, supaya kita bisa menghentikan kesombongan kita.